Tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak suka kepada keimanan. Contoh yang diberikan oleh Allah di surat ini adalah Abu Jahal. Tapi di surat ini Allah tidak menyebut nama Abu Jahal sama sekali, melainkan menyebut dengan istilah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi konteks turunnya ayat, misalnya di sini ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, turunnya ayat ini konteksnya adalah Abu Jahal, tetapi Allah menggunakan kata yang sifatnya umum, alladzi yanha, seorang yang menghalang-halangi hambanya untuk sholat. Berarti ayat-ayat ini bisa kita pakai sebagai pelajaran bagi kita secara umum. Pelajarannya apa? Pelajarannya kita jangan berperilaku seperti Abu Jahal, dan kalau kita pada posisi yang berseberangan, maka kita mengambil sikap seperti yang diajarkan oleh Allah di surat ini. Ya, jadi pelajarannya, kalau kita melihat orang yang jahat seperti Abu Jahal, kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita meniru perilaku itu. Dan kalau kita pada posisi yang berseberangan dengan orang-orang jahat seperti Abu Jahal, maka kita ambil pelajaran yang diajarkan di surat ini. Satu, pasrah kepada Allah, karena Allah lah nanti yang mengambil tindakan kepada mereka, seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau orang itu tidak mau berhenti menghalang-halangi orang melakukan ibadah dan orang-orang yang berdakwah, maka akan kami seret, ya, Allah akan mengutus malaikat untuk melemparkan orang itu ke neraka. Falyad'una dia, silahkan dia memanggil golongannya, mengambil bala tentaranya, memanggil para pendukungnya, silahkan. Seberapa banyak pun pendukung-pendukungnya, itu tidak menjadi masalah bagi Allah. Falyad'u nadiyah, falyad'u, maka hendaklah dia memanggil nadiyah, orang-orang yang mendukung dia. Nadiyah itu an-nadi itu istilah untuk tempat berkumpulnya orang-orang untuk membuat perencanaan bersama. Nah, orang-orang yang berkumpul untuk membicarakan perencanaan bersama apa yang akan dilakukan, itu yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang seirama, yang cita-citanya sama. Kalau tahu orang jahat, ya yang jahatnya serupa. Jadi falyad'una dia, silahkan panggil golongannya dia. Sanad'u zabaniyah, gampang bagi Allah, kami akan memanggil zabaniyah. Zabaniyah itu siapa? Zabaniyah itu para ulama menafsirkan sebagai para malaikat yang menjaga neraka. Yang kita ketahui, malaikat yang menjaga neraka itu bernama Malik. Bukan Malik sebagai raja, tapi Malik sebagai nama. Dan nama Malik itu ada di dalam Al-Quran. Malik tidak sendirian. Malik dibantu beberapa malaikat. Malaikat itu secara kelompok juga disebut Az-Zabaniyah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Saya ingin kembali kepada cerita Abu Jahal. Abu Jahal itu berani mengganggu Rasulullah SAW karena dia merasa kaya dan merasa memiliki dukungan yang kuat dari kelompoknya. Allah menantangnya dengan mempersilahkan memanggil pendukungnya. Dan memang Abu Jahal adalah yang mengusulkan kepada kaum Quraisy
untuk mengerahkan pemuda-pemuda yang kuat dan tangkas, yang masing-masing memegang pedang yang tajam, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan satu pukulan yang bareng, yang bersama. Ya. Jadi Abu Jahal ini sudah kesal. Dia menghalang-halangi Nabi Muhammad sholat di Masjidil Haram. Dia ingin menginjak-injak dan dia bersumpah, aku akan menginjak-injak lehernya ketika dia sujud di depan Ka'bah. Tapi ternyata Allah yang melindunginya, yaitu dengan menampakkan api di parit di antara Abu Jahal dan Rasulullah SAW. Itu ada parit yang di dalamnya ada api yang menyala besar sekali. Di samping itu dia melihat ada para penjaga yang melindungi Nabi Muhammad. Lalu dia lari berbalik. Terus dia tidak puas, lalu dia bikin sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi hadiah 100 unta. Silahkan pilih unta yang hitam atau unta yang merah. Kalau dia menjanjikan akan memberi hadiah 100 dan orang itu boleh pilih yang merah atau yang hitam, berarti dia memiliki unta lebih dari 200 karena bisa memilih. Itu artinya dia orang kaya. Nah, orang kaya. Nah, itu seperti yang disebutkan, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Karena dia merasa serba cukup. Bukan hanya harta, dia juga mempunyai pengaruh di Darun Nadwah. Darun Nadwah, tempat mereka berkumpul disebut dar itu rumah, Nadwah, berkumpulnya orang-orang untuk merundingkan suatu masalah bersama. Nah, orang-orangnya itu disebut Nadiyah. Dia mempunyai pengaruh yang kuat karena dia dianggap pemuda yang cerdas, sehingga mereka menyebut Abu Jahal sebagai Abul Hikam, bapaknya hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Itu artinya namanya Amr yang bijaksana. Nama diri dia adalah Amr, bapaknya Hisham, kakeknya Mughirah itu kakeknya Khalid bin Walid. Jadi masih saudara dengan Khalid bin Walid. Dia karena cerdas, maka dia mempunyai banyak pengikut, sehingga ketika bapaknya Khalid yang bernama Walid mau beriman, mau mempercayai Al-Quran, itu dihalang-halangi oleh Abu Jahal. Alasannya, paman ini adalah orang yang berpengaruh di kalangan orang Mekah. Kalau paman berganti agama, maka semua orang Makkah akan ngikuti beralih agama. Maka dia menghalang-halangi dan membuat isu. Kalau begitu kita mengatakan Muhammad apa dong? Walid mengatakan pembohong. Orang-orang bilang enggak, dia nggak pernah bohong. Tukang sihir atau tukang tenung, enggak, dia nggak pernah melakukan itu. Lalu mikir, kalau begitu dianggap saja dia tukang sihir. Innahu fakkara wa qaddara fakutila kaifa qaddar thumma nazar. Lalu mikir, kalau begitu dia tukang sihir. Nah, akhirnya Abu Jahal berhasil seperti itu. Dia kurang puas, lalu dia mengusulkan di Darun Nadwah supaya mengumpulkan pemuda dari berbagai kabilah. Kemudian pemuda yang dipilih adalah yang kuat, yang pandai berperang, yang nanti diberi komando memukul Nabi Muhammad sekali pukulan langsung meninggal dunia. Pertimbangannya karena waktu itu ada adat bahwa kalau ada
seseorang dari satu kabilah, satu dari kabilah membunuh orang lain dari kabilah yang lain, maka kabilah dari orang yang membunuh harus diberi hukuman. Hukumannya aneh. Yang dilihat bukan siapa pembunuhnya, tetapi yang dilihat siapa yang dibunuh. Kalau yang dibunuh itu seorang pemimpin, maka tebusannya adalah pemimpin dari kabilah yang membunuh. Jadi orang yang tidak melakukan pembunuhan menjabat hukuman karena perilaku dari anak buahnya. Nah, itu menyebabkan mereka lalu wanti-wanti, jangan bunuh, jangan bunuh, jangan bunuh. Jadi caranya, kalau kamu tidak bisa mendidik anak buahmu, kamu yang dihukum. Nah, ini seperti zaman dulu, kalau ada kepala dinas atau seseorang pejabat ditugasi tertentu, kalau ada anak buahnya yang malas kerja, tidak beres pekerjaan, maka pejabat itu dipecat. Maka zaman dulu selokan-selokan itu bersih semua. Tapi sekarang nggak ada hukuman yang semacam itu. Tapi itu hukum adat yang kemudian dikoreksi oleh Al-Quran bahwa yang dibalas ya yang membunuh. Seorang yang membunuh orang lain maka dia dihukum mati. Nah, itu keadilan yang diajukan oleh Al-Quran. Nah, jadi latar belakangnya seperti itu. Maka Abu Jahal menganjurkan para pemuda untuk memukul Nabi Muhammad SAW dengan pedang sekali pukul. Maka karena mereka harus sekali, mereka kumpul dan mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mengepung, Rasulullah keluar dari rumah itu, tapi mereka tidak ada yang melihat. Ya. Setelah Rasulullah keluar, para pemuda itu memasuki rumah itu, ternyata yang ada hanya Ali bin Abi Thalib yang masih kecil. Nah, Rasulullah keluar langsung berangkat hijrah bersama-sama dengan Abu Bakar. Nah, Rasulullah tahu bahwa pasti dia akan dikejar oleh orang-orang kafir. Maka kalau Madinah itu tempatnya di utara, beliau berjalannya ke selatan. Karena kalau ke utara nanti bisa dikejar. Berjalannya ke selatan dan tidak langsung ke sana. Nginep dulu di Gua Thur. Ya. Nginep dulu, setelah menginap baru jalan menuju ke Madinah. Itu pun tidak memakai rute yang biasa, menempuh jalan yang terjal, penuh bebatuan, yang tidak mudah kelihatan. Nah, jalan itu tentu tidak biasa ditempuh. Lalu Rasulullah memakai guide, ya, orang yang bisa membimbing jalan mana yang bisa dilalui. Guide ini orang kafir. Jadi tidak semua orang kafir itu memusuhi Nabi Muhammad. Dia karena dibayar mau. Ya, tapi Rasulullah selamat. Meskipun ketika begitu keluar dari Makkah, ada orang yang melihat, aku tadi kayak melihat figurnya Muhammad gitu. Ada orang dengar, oh ya, langsung mengambil kuda mengejar Nabi Muhammad. Benar, mereka berdua berjalan. Yang satu berjalannya menunduk, yang satu berjalannya menoleh-noleh kiri kanan, noleh kiri kanan. Nah, kalau kita lihat ada Bapak Presiden, Bapak Presiden itu pengawalnya nggak bisa tenang, Pak. Pengawalnya mesti lihat kiri kanan, jangan sampai ada orang yang bermaksud jahat bisa menyerang presidennya. Nah, itu kalau presiden. Nah, ini satu orang, Abu Bakar, noleh-noleh, itu pasti. Ternyata ketika sampai di depan, sampai di dekat Rasulullah, mengejarnya dari belakang, kudanya terpelosok, kakinya tidak bisa diangkat. Terus minta tolong, ditolong oleh Nabi Muhammad, ditolong. Setelah ditolong, Nabi Muhammad berjalan lagi. Dia karena sudah selamat, ngejar lagi sampai di dekat Rasulullah SAW.
kaki kuda terjebak lagi di tanah sampai 3 kali, akhirnya dia pulang. Ya. Nah itu bagaimana cara Allah melindungi Rasulullah SAW. Itu belum puas, dia kepengen menyerbu Rasulullah secara rame-rame. Kalau menyerbu rame-rame itu jadinya perang. Tahun pertama gagal. Tahun pertama yang memimpin Abu Sufyan gagal karena apa? Di perjalanan itu mereka senang berpesta-pesta, makan, minum, mabuk-mabukan, terus nggak usah perang, pulang aja, pulang. Tahun berikutnya Rasulullah itu mengingatkan para sahabat muhajirin bahwa mereka itu mempunyai kekayaan yang ditinggal di Makkah, dan kekayaan itu dirampas oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah menganjurkan, ayo kita cegat. Ini akan ada pedagang dari Makkah yang mau pergi ke Syam, pasti lewat Madinah, tapi lewatnya pinggir mendekati pantai. Kenapa pantai? Pantai itu kan anginnya juga enak, dan lagi jalannya biasanya lebih datar. Kemudian Rasulullah sendiri yang mimpin itu, ditunggu sampai 2 hari, kok nggak ada. Tanya kepada orang di situ, oh udah lewat. Nah udah lewat, pulang lagi ke Makkah. 2 bulan kemudian Rasulullah tidak berangkat sendiri, nyuruh para sahabat sekitar 30 orang itu tuh dicegat itu pedagang dari Mekah untuk meminta ganti rugi harta yang dirampas di Mekah. Jadi bukan membegal ya. Kalau begal itu kan kekayaannya terus dirampok begitu. Enggak, kamu telah mengambil kekayaan kami, kembalikan. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk dagangan. Terus rupa-rupanya kelompok pedagang ini tahu bahwa mereka dicegat, lalu mereka makin minggir, makin mendekati laut. Pedagang ini sekitar 30-40 orang, dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah karena dicegat di jalan, terus Abu Sufyan mengutus seseorang untuk pergi ke Mekah, memberitahu bahwa mereka sedang dicegat oleh penduduk Madinah, minta bantuan. Begitu minta bantuan, direspon oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengerahkan tentara, pasukan sekitar 1000 orang. Dia mau berangkat, ada yang mengingatkan, Abu Jahal, bagaimana kamu mau perang? Yang kamu perang itu saudara-saudaramu sendiri. Itu ada anak dari kita, ada keponakan kita, ada paman kita, dan sebagainya. Kalau kita perang sama dengan kita membunuh saudara kita sendiri. Terus, aku nggak mau berangkat. Ya, Bani Zahrah itu nggak mau berangkat. Kemudian jadilah dia berangkat. Sampai di perjalanan, utusan Abu Sufyan datang. Abu Jahal nggak usah berangkat, kami sudah lewat kok, sudah aman. Tetap aja berjalan. Lalu ada sekelompok lagi yang nggak bener, aku kembali. Jadi sudah ada 2 kelompok yang pertama tidak ikut berangkat, yang kedua pulang kembali. Tapi Abu Jahal tetap jalan. Lalu dia mengatakan begini, bahwa kita nanti lihat siapa di antara kita yang meninggal dan dibunuh oleh siapa. Kita ingat-ingat, nanti kita dendam. Oh dari ajarannya aja udah dendam gitu. Kita dendam, nanti lain kali kita perang lagi. Nah kenapa kok bisa begitu? Ya dia merasa lebih kuat daripada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nah padahal pelajaran yang sudah terjadi, masyarakat terdahulu itu juga banyak yang kuat-kuat, lebih kuat daripada Abu Jahal, tapi juga dihancurkan oleh Allah.
Misalnya Allah berfirman, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Ini kasus latar belakangnya adalah Korun karena kaya, ya, seperti Abu Jahal. Lalu dia berbuat semena-mena. Lalu Allah memperingatkan, apakah dia tidak tahu bahwa Allah itu sudah menghancurkan masyarakat dari generasi-generasi sebelumnya, padahal mereka itu lebih kuat daripada Korun dan lebih banyak pendukungnya daripada Korun. Pendukung, ya, kalau orang kaya itu banyak pendukungnya karena dia memberi upah kepada orang yang mengikuti dia, yang mendukung dia. Jadi pendukungnya itu karena duit. Jadi kalau kita melihat bahwa masyarakat sekarang ini, waduh, dia kelompoknya banyak, dia didukung kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Kelompok itu bisa juga partai kan, didukung ini apa? Ya modelnya kan kayak Abu Jahal dan kayak Korun, karena ada insentifnya. Ya. Jadi Abu Jahal ini memang tidak mau belajar sejarah. Ya dia hanya karena kedengkian. Kedengkian itu sudah pernah kita bahas bahwa Abu Jahal itu dari keturunan Quraisy, tapi dari jalur Kinanah. Mereka iri terhadap kaum Quraisy yang dari jalur keturunan Hashim, Bani Hashim. Di antara Bani Hashim itu mereka lah yang menguasai Ka'bah, artinya juru kuncinya Ka'bah itu Bani Hashim, dan yang memberi pelayanan kepada para orang-orang yang haji juga Bani Hashim. Dan kalau ada orang konsultasi keagamaan atau konsultasi ke sosial, mereka mintanya konsultasi kepada Bani Hashim. Maka begitu Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, Abu Jahal iri. Kalau semua sudah dipegang oleh Bani Hashim, ditambah lagi kenabian itu dipegang oleh Bani Hashim lagi, lalu kita dapat apa? Nah, kita dapat apa? Nah, itu berangkat dari situ, lalu dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita kejebak menjadi Abu Jahal. Jangan pernah iri hati kalau melihat kelompok lain itu mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ya. Nah, yang aneh lagi, Abu Jahal itu merasa lebih benar daripada Nabi Muhammad. Dari mana kita tahunya? Ketika Abu Jahal itu maju dalam perang, itu manggil-manggil Tuhan. Tuhannya pun Allah. Jadi orang-orang kafir Mekah itu orang musyrik. Mereka mengakui Tuhannya itu Allah, tetapi mereka menyembah patung-patung. Itu dia musyrik. Jadi kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Ketika mereka berdoa juga kepada Allah. Nah ini contoh, ini doanya Abu Jahal. Ketika sudah makin mendekat Makkah, Abu Jahal ngomong, Allahumma ayyuna kana afjar laka wa aqta'alir rahim fa'ahinhul yawm. Wahai Tuhan, siapa di antara kami yang lebih durhaka? Afjar, lebih durhaka. Siapa di antara kami yang lebih durhaka? Wa aqta'ar rahim, dan siapa yang lebih memutuskan hubungan persaudaraan? Aneh kan? Mereka itu kalau ada saudaranya atau keluarganya yang masuk Islam dimusuhi. Memusuhinya itu tidak tanggung-tanggung, sampai digebukin dan diikat, nggak boleh pergi. Contohnya As itu bapaknya Amr bin As. As itu salah satu anaknya namanya Hisham, itu diikat dan digebukin tiap hari, tidak dikasih makan lagi. Sedangkan Amr itu membela Abu Jahal, nggak diapa-apakan. Sampai
saudara-saudara iparnya si Hisham ini yang sembunyi-sembunyi memberi dia makan. Satu saat dia bisa lepas, terus dia hijrah ke Habasyah. Nah, itu yang memutuskan hubungan persaudaraan itu siapa? Yang gebukin atau yang masuk Islam? Mereka beranggap yang memutuskan hubungan itu orang-orang yang masuk Islam. Karena dengan masuk Islam, berbeda agama, itu terus dianggap udah kamu orang lain. Sebenarnya kalau tidak dimusuhi kan nggak apa-apa, tidak akan putus hubungan. Nah itu dianggap aqta'a lirrahim, memutuskan hubungan persaudaraan. Ya, seperti kita lihatlah orang-orang jahat, mereka yang melakukan kejahatan kemudian dianggap orang lain itu yang salah. Contohnya misalnya kalau ada preman kemudian kita misalnya menegur, misalnya preman itu ngatur parkir di tempat terlarang misalnya ya, bang ini kan ada tanda P merah bang, berani nggak? Nanti dia akan bilang urusi kamu sendiri, jangan bikin keributan. Urusi kamu sendiri, jangan bikin keributan. Loh menegur gitu kok bikin keributan apa? Karena nanti kalau kamu ngomong itu terus, aku tempeleng kamu, jadinya ribut. Nah, ributnya itu bukan orang yang memukul, tapi orang yang mengingatkan dia. Nah itu Abu Jahal dan kawan-kawan itu semacam itu. Jadi menganggap Rasulullah SAW dan pengikutnya itu adalah orang-orang yang memutus hubungan kekeluargaan. Tuhan, siapa yang lebih durhaka dan siapa yang lebih memutuskan hubungan persaudaraan, maka hancurkanlah, binasakanlah mereka. Nah, ini namanya istiftah. Istiftah itu mohon kemenangan. Istiftah. Istiftah itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah muncul. Mereka kalau perang itu minta kepada Tuhan, Tuhan demi nabi yang akan engkau utus di akhir zaman, menangkanlah kami. Nah, itu mohon dia menangkan. Nah, ini intastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kalian mencari kemenangan, istiftah itu bisa diartikan mencari kemenangan, bisa juga diartikan keputusan. Fataha itu artinya membuka. Fathu Makkah, terbukanya Mekah. Tapi kalau ada dua pihak yang bermusuhan, maka yang mendapatkan keputusan baik itu yang menang. Nah, karena Rasulullah yang memenangkan di Makkah, maka itu Fatah disebut kemenangan Rasulullah atas Makkah. Nah, kemenangan di suatu pertempuran itu suatu keputusan. Keputusan bahwa ada dua pihak A dan B menang si A. Maka keputusannya gimana? Menang si A. Nah, intastaftihu, kalau kalian minta keputusan untuk dimenangkan, faqad ja'akumul fath, keputusan sudah tiba, yaitu kemenangan Nabi Muhammad SAW. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum, kalau kalian mau berhenti memusuhi, berhenti memerangi, bagus untuk kamu. Tapi awas, wa in ta'udu na'ud, kalau kalian kembali memusuhi, kami akan kembali menghancurkan kalian. Walan tughni ankum fi'atukum syai'a, kelompok kalian itu tidak akan berguna walau kathurat, meskipun jumlahnya banyak. Tidak, kalau Allah sudah memutuskan menang, Rasulullah pasti akan menang. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan bahwa Allah itu bersama dengan orang mukmin. Jadi mereka itu sesat tetapi merasa baik. Di surat Al-Kahfi, ya, yang hafal surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, mau nggak kami ceritakan orang yang merugi setelah berbuat sesuatu.
Ya, mereka berbuat sesuatu tapi rugi. Karena apa? Mereka itu melakukan perbuatan, dikira perbuatan itu baik, tapi ternyata buruk. Dikira mendapatkan insentif Pak surga, tapi ternyata dapat neraka. Ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka perilakunya itu sesat, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat baik.